selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ana Lamria Samosir. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi ke dalam kelas 3B. Perkenalkan, rekan sejawat saya, Ibu Syifa. Ibu Syifa merupakan wali kelas guru kelas 3B di SDN Makassar 02 Pagi. Selamat siang Bu Syifa. Siang Bu Ana. Terima kasih Bu Syifa atas waktunya. Sama-sama. Nanti rencananya saya akan melakukan observasi di dalam kelas Bu Syifa. Tapi sebelum melakukan observasi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu Syifa. Oke, boleh. Rencananya nanti Bu Syifa dalam proses pembelajaran nanti mau mengajarkan materi apa? Kebetulan baru masuk di bab 2. Materinya itu tentang cerita bergambar, Bu Ana. Cerita bergambar. Jadi ini pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Syifa ya? Pelajaran bahasa Indonesia. Dari pelajaran ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu Syifa lakukan itu seperti apa? Oke, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan peserta didik itu dapat menuliskan cerita secara terstruktur dari struktur awal, struktur tengah sampai struktur akhirnya. Jadi nanti anak dituntut supaya dapat melakukan menulis cerita yang ada yang sudah ada gambarnya ya. Iya, betul. Jadi anak menceritakan yang sudah ada gambarnya. Lalu dalam pelajaran ini sudah pernah dilakukan belum Bu Syifa? Belum pernah sebelumnya. 2 tahun yang lalu itu saya sempat pegang di kelas 3 juga, tapi karena 2 tahun yang lalu itu kita masih menggunakan kurikulum 2013 di kelas 3-nya, dan sekarang kita udah menggunakan kurikulum Merdeka semua, jadi ada sedikit perbedaan materi yang dipelajari sama anak gitu, Bu. Oh, jadi ada perbedaan materi ya Bu Syifa ya. Jadi ini merupakan hal yang baru ya Bu Syifa ya. Baru. Oke, dari yang Bu Syifa sampaikan tadi nih, anak kan nanti diminta untuk menuliskan sebuah cerita dari gambar yang sudah tersedia. Betul. Dari kegiatan tersebut, mana sih area pengembangan yang ingin Ibu Syifa capai gitu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, Bu Ana. Yang pertama itu area pengembangan sosial, yang kedua area pengembangan emosional. Area pengembangan sosial itu kan berkaitan dengan bekerja sama, dengan saling bergantung dengan teman sejawatnya gitu. Karena pembelajaran kita sekarang itu kan menggunakan metode berkelompok ya Bu Ana. Betul. Jadi saya ingin membiasakan anak-anak untuk lebih sering bekerja sama dengan teman sekelompoknya, untuk merasa dia ada rasa ketergantungan dengan teman sekelompoknya gitu. Kalau untuk yang kedua itu pengembangan emosional. Nah, berhubung ini materi cerita, jadi saya menginginkan anak-anak itu tahu jenis-jenis emosional yang ada di dalam cerita itu apa aja gitu, Bu Ana. Jadi selain mereka menuliskan, mereka juga harus bisa merasakan ya Bu Syifa ya. Bisa tahu itu apakah sedih atau senang atau sebagainya gitu Bu Syifa ya. Selain itu juga Bu Syifa inginnya mereka bisa berkolaborasi, belajar berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Bu Syifa ya. Oke, dari yang sudah Bu Syifa sampaikan nih, apa aja sih mungkin ada alat bahan yang Bu Syifa siapkan gitu? Oke, kalau untuk alat dan bahan, yang pertama pasti perangkat pembelajaran ya Bu Ana. Betul. Modul, LKPD, medianya gitu. Terus saya rencananya itu mau membuat sebuah pertunjukan di akhir pembelajaran materi cerita ini gitu. Jadi seperti buat drama kecil gitu ya Bu Syifa ya. Menarik sekali. Oke, dari yang tadi Bu Syifa sudah sampaikan itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan juga apa yang sudah disampaikan, yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Syifa ya. Lalu dari rencana tersebut, strategi apa sih yang sudah Bu Syifa siapkan gitu supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif gitu? Oke, strateginya saya memilih strategi project based learning sama problem based learning. Project based learningnya itu saya mengambil yang tadi membuat cerita, kemudian anak itu bermain peran gitu Bu Ana. Jadi mereka
menampilkan hasil ceritanya sendiri, itu yang project based learning. Oke, setuju ya, setuju sekali dengan Bu Syifa. Dari yang tadi strategi sudah ibu sampaikan, alat dan bahan yang sudah ibu siapkan gitu, apa sih yang ibu butuhkan gitu ya supaya lebih lagi termotivasi memberikan pembelajaran yang menarik gitu buat anak-anak? Yang paling penting itu pertama, saya sangat amat membutuhkan dukungan dari sekolah ya Bu ya, dari guru sejawat, dari kepala sekolah, butuh bimbingan juga, kemudian tentu saja dari orang tua, karena kan kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Betul. Kemudian juga sarana dan prasarana gitu, itu yang paling utama lah gitu menurut saya. Iya betul juga sih Bu Syifa. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan media ya, sedangkan kalau sarana prasarananya belum mendukung ya, itu yang paling sangat dibutuhkan ya, Bu Syifa ya. Oke, mudah-mudahan jadi koreksi untuk kedepannya. Mudah-mudahan juga saya berharap pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik ya, pembelajaran hingga sampai selesainya nanti mendapatkan hasil yang guru inginkan. Terima kasih ya Bu Syifa atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan observasi di dalam kelas. Siap. Terima kasih Bu Syifa. Sama Bu.